kita semua. Timur atau yang mewakili para dewan juri, ketua LP3K DIY, seluruh undangan yang hadir, dan para penonton. Kegiatan ini, dan mari hari ini kita mengikuti acara pengumuman pemenang lomba cipta nyanyian liturgi Gereja Katolik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pusparani Katolik LP3K Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan mengikuti pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu doa pembukaan. Selanjutnya nanti akan ada sambutan-sambutan, lalu setelah sambutan akan ada pembacaan evaluasi dan pengumuman hasil lomba oleh Dewan Juri, dan yang terakhir penutup. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita hari ini dengan berdoa agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada petugas kami persilakan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami yang boleh berkumpul di tempat ini, pengurus LP3K Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada siang hari ini berkumpul setelah berproses sekian lama dalam proses kegiatan Lomba Cipta Nyanyian Liturgi.
Bapa, pada siang hari ini kami hendak mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba ini. Tapi lebih daripada itu Bapa, kami menyerahkan seluruh proses ini kepadamu, karena apa yang kami lakukan hanya demi kemuliaan-Mu semata. Bapa, berkatilah acara ini dari awal sampai akhir. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami semua yang di rumah, yang menyaksikan live YouTube ataupun yang di tempat ini, senantiasa mendapatkan berkah dari Engkau sendiri dan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang semangat dalam mengabdi Engkau dan juga memuliakan Engkau dalam setiap tugas-tugas kami, lebih-lebih dalam nyanyian-nyanyian liturgi. Ini semua kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua LP3K Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Dr. Andos JB Jarot Budiharjo. Kami persilakan. Selamat siang, berkah dalem. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Pebimas Katolik. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kesempatan ini diwakili oleh Bapak Analis Kebijakan Madya, Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu hadirin dan para pemirsa di rumah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita sampai saat ini diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan, bahkan dengan penuh sukacita kita dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing hingga tuntas sebagaimana yang kita harapkan. Secara khusus tentunya kami juga mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari dan berkembang bersama-sama dengan Gereja Katolik dan masyarakat Katolik Indonesia ikut berperan untuk pembinaan dan pengembangan iman Katolik melalui aktivitas Pesta Paduan Suara. Dalam kesempatan ini, LP3K Pesparani DIY yang difasilitasi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta lewat Biro Bina Mental Spiritual Seda DIY melalui dana keistimewaan, maupun oleh pemerintah RI melalui hibahnya dari Kantor Kementerian Agama, dapat melaksanakan Lomba Cipta Nyanyian Liturgi Gereja Katolik tahun 2024. Lomba Cipta Nyanyian Liturgi Gereja Katolik ini diselenggarakan sebagai upaya pengembangan bakat dan ekspresi iman melalui musik liturgi. Tentunya sesuai dengan nilai-nilai Gereja Katolik yang merupakan wujud konkret dari program Formasio Iman Berjenjang dan Berkelanjutan, dengan tujuan untuk memperdalam pengalaman iman umat Katolik mulai dari yang berusia dini hingga yang berusia lanjut usia. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, kami dari LP3K Pesparani DIY telah menemukan karya-karya nyanyian baru yang tidak hanya memperkaya khasanah musik liturgi gereja, dan harapan kami dapat mendukung proses pembinaan dan pengembangan iman umat Katolik secara berjenjang, dimulai dari keluarga hingga masyarakat yang lebih luas,
baik dari anak-anak kita yang mulai usia dini hingga yang berusia lanjut. Dan tentunya ini bagian dari sumbangsih untuk Keuskupan Agung Semarang. Dalam penyelenggaraan ini yang telah dimulai sejak bulan Juni dan sudah ditutup pada tanggal 31 Juli. 30 ya, 30 Juli kemarin ada 169 nyanyian dari 2 tema yang kita angkat. Tema yang pertama, nyanyian persiapan persembahan, dan tema yang kedua, nyanyian komuni. Dari 129 nyanyian, 61 nyanyian untuk persiapan persembahan, dan 68 nyanyian untuk komuni. Setelah kami lakukan bimbingan teknis bersama-sama dengan rekan kami yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, kami mengundang seluruh paroki se-DIY, baik paroki wilayah Kevikepan Jogja Barat maupun seluruh paroki wilayah Kevikepan Jogja Timur. Pesertanya waktu itu ada 65 orang. Dari 65 orang, 56 peserta terlibat atau ikut mengirimkan lagu untuk dilombakan. Dan dari 56 orang ini tentunya ada banyak hal yang menjadi catatan yang bisa masuk di nominasi. Dan yang kami temukan dari 67 orang peserta ini, dari 23 orang peserta adalah orang yang benar-benar baru, belum punya pengalaman untuk menuliskan lagu dan bisa ikut menyumbangkan sebagai peserta lomba nyanyian. Kalau kita lihat dari jumlah perwakilan dari pesertanya totalnya ada 67 orang yang mewakili untuk wilayah Kevikepan Jogja Barat ada 13 paroki, kemudian yang mewakili Kevikepan Jogja Timur ada 17 paroki. Harapan kami dengan lagu-lagu yang telah disumbangkan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan harapan kami bahwa melalui lagu ini kita bisa senantiasa untuk mengembangkan iman Katolik kita semua dalam memuliakan nama Tuhan dan kerajaan Tuhan. Dan ke depan tentunya lombanya cipta nyanyian liturgi ini akan kita lakukan lagi tentunya untuk tema yang berbeda. Dan harapan kami lomba cipta nyanyian liturgi ini dapat kita sumbangkan, bahkan nanti akan kita wujudkan dalam kegiatan-kegiatan gerejani. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Juri yang telah membantu kami untuk melakukan seleksi dan menilai. Yang pertama kami aturkan terima kasih kepada Romo Profesor Dr. Emmanuel Marto Sujito PR. Yang kedua Romo Yosef Kristanto PR. Yang ketiga Bapak Yohanes William Aditya Sutesna.
Dan yang keempat, Bapak Siprianus Bayu Nefriadi. Tentunya kami memilih 3 juri ini tidak serta-merta kami lakukan sendiri. Kami tentunya konsultasi baik kepada Komisi Liturgi KVKPAN Jogja Barat maupun Komisi Liturgi KVKPAN Jogja Timur dan Romo Vikep KVKPAN Jogja Barat maupun Romo Vikep KVKPAN Jogja Timur. Tentunya ini bagian dari netralitas untuk menentukan yang layak sebagai pemenang. Pak William itu adalah Dewan Juri tingkat nasional yang selama ini dimanfaatkan jasanya oleh LP3KN atau LP3K Pesparani Nasional. Demikian juga Pak Bayu Nefriadi, beliau juga Dewan Juri Nasional yang selama ini jasanya dimanfaatkan oleh LP3K Pesparani Nasional. Sehingga dari keempat juri ini tentunya tidak diragukan lagi prestasinya, wujud nyata yang telah membantu kami LP3K Pesparani DIY. Harapan kita semua tentunya ke depan bisa lebih berkembang lagi, lebih bermanfaat lagi, dan terima kasih kepada Pak Kakanwil maupun Pak Kepala Biro. Kami sangat berharap dan masih berharap ke depannya fasilitas untuk lembaga LP3K Pesparani DIY ini tidak berhenti. Karena memang kemanfaatannya bagi masyarakat Katolik benar-benar nyata. Kiranya demikian, kami mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan ini ada beberapa hal yang kurang pas, kurang berkenan dalam sikap kami rekan-rekan dalam menyambut atau mungkin dalam menerima banyak masukan, mungkin ada yang kurang pas, kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan tentunya kami mohon dukungan doa untuk seterusnya LP3KD Pesparani DIY ini senantiasa terus-menerus berkiprah untuk kita semua. Terima kasih, berkah dalem. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua LP3K DIY, Pak Jarod, atas sambutannya dan juga penjelasan mengenai gambaran umum kegiatan kita yang sudah kita jalankan selama ini. Berikutnya mari kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wiryawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ketua LP3K, kemudian Pembimas Katolik yang telah melakukan acara kegiatan pada persiapan lagu-lagu untuk persiapan dan nyanyian-nyanyian ini. Dan kami juga mengapresiasi dalam lomba cipta nyanyian liturgi, dan kami juga berharap pada calon pemenang nanti bisa lebih untuk berkembang dalam nyanyian berikut, dan bagi yang belum menang itu bisa menempa lagi untuk menang. Dan kami juga terima kasih kegiatan ini sudah didanai oleh dana keistimewaan yang selama ini juga baru dari
APBD, dan tahun ini mulai kita anggarkan lewat dana keistimewaan. Dan kami juga terima kasih kepada Dewan Juri yang telah melakukan seleksi untuk para pemenang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami apresiasi dari Pemda DIY untuk kegiatan nyanyian tersebut. Terima kasih, salam sejahtera. Terima kasih Pak Wiryawan untuk kata sambutannya, dan selanjutnya marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pemimas Katolik, kepada Bapak Christophorus Sincelius. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang berkah dalem. Yang kami hormati Kepala Biro Mental Sekta Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili Pak Wiryawan. Yang kami hormati Ketua LP3KD Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya, Pak Jarod dan jajarannya, tim juri, peserta yang hadir secara langsung maupun menyaksikannya dari tempat masing-masing. Pertama-tama kita haturkan rasa syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan yang sungguh mencintai kita sehingga kita boleh bertemu secara langsung maupun secara daring dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Izin kami pamitkan Pak Kakanwil seyogianya Pak Kakanwil bersedia hadir untuk menyapa kita semua, tapi Pak Kanwil mendapat tugas penting di Jakarta dan tadi pagi berangkat ke Jakarta sehingga tidak bisa ada bersama kita. Tapi beliau sangat antusias. Saya menceritakan proses sampai pada tahap hari ini. Pak Kanwil sangat senang dengan gerak atau gebiar semangat yang terjadi melalui lomba cipta nyanyian liturgi yang diselenggarakan oleh LP3KD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pertama mewakili Pak Kakanwil dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mengapresiasi keberadaan lembaga ini, Pesparani, merancang program ini mulai dari perencanaan, kemudian sosialisasi, lalu BIMTEK atau workshop, dan sesudah itu peserta yang mengikuti workshop beberapa waktu lalu secara leluasa dengan kreativitasnya menciptakan lagu liturgi. Kami dari Kementerian Agama sangat mengapresiasi pada semua pihak, juga tidak lupa bagi para peserta dengan segala kelebihannya, kreativitasnya bisa membuat atau menciptakan lagu nyanyian liturgi. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Jarod selaku ketua, kalau kami membuat presentasi, kurang lebih 80% itu adalah pemula. 20% itu memang sudah biasa. Itu seorang komposer atau pencipta lagu. Nah, pada sisi ini kami sangat menghargai peran serta umat yang menjadi perwakilan atau utusan dari parokinya masing-masing pada dua kevikapan ini, baik Yogyakarta Barat maupun Yogyakarta Timur. Luar biasa. Yang ditargetkan oleh lembaga atau panitia itu kurang lebih 100 lagu,
ternyata yang dihasilkan sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Jarod selaku ketua tadi, yaitu 129 lagu. Kalau di kantor itu, kalau seorang pimpinan memberikan penilaian kepada bawahnya, kalau memenuhi target itu artinya memenuhi ekspektasi. Nah, karena ini hasilnya melampaui yang ditarget, artinya melampaui ekspektasi seorang pimpinan, melampaui ekspektasi harapan dari lembaga, betapa luar biasa peran dari umat dengan caranya masing-masing secara khusus dalam cipta lagu ini. Maka dari sisi pemerintah, Kementerian Agama, khususnya Bimas Tolik, Pak Dirjen, sangat mendukung keberadaan LP3KD, salah satu program yaitu Lomba Cipta Lagu. Dan tampaknya daerah istimewa Yogyakarta melalui LP3KD menciptakan sejarah baru. Maka kami sangat mendukung, mengapresiasi. Semoga saja sejarah baru memberikan catatan tinta emas sebagai sebuah kenangan, sekaligus sebagai inspirasi untuk ke depan. Kementerian Agama senantiasa mendorong, mendukung bahwa ini suatu hal yang luar biasa. Moga-moga apa yang dilakukan oleh LP3KD dengan dukungan masyarakat Katolik yang ada di Jogja, secara khusus bagi Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mendukung dengan menciptakan lagu itu, bukanlah hal yang terakhir, tapi menjadi awal bagaimana kita berkiprah ke depan. Harapannya dari Yogyakarta untuk Indonesia. Kira-kira demikian, Pak Willem, Pak Bayu. Itu harapan kita semua. Dan Kementerian Agama senantiasa mendukung layanan atau pelayanan dari LP3KD untuk pengembangan iman umat melalui Pesparani. Saya kira demikian saja yang kami sampaikan. Sekali lagi profisiat untuk semua, terlebih untuk para peserta. Setelah diumumkan oleh tim juri, yang menang, janganlah, kami berpesan, janganlah bertinggi hati, tetaplah rendah hati. Bagi yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Kita punya harapan untuk berkembang bersama, untuk pelayanan kita bagi gereja, khususnya Gereja Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Selamat siang, berkah dalam. Kepada Pak Kristo, terima kasih untuk kata sambutannya. Dan Bapak Ibu sekalian, gimana? Sudah deg-degan mendengarkan hasilnya? Nah, kami juga, saya sendiri deg-degan sih sebenarnya. Hasilnya seperti apa gitu ya. Para juri juga sudah siap. Nah, setelah ini nanti kita akan bersama-sama mendengarkan evaluasi sekaligus nanti akan disampaikan juga para pemenang dari Lomba Cipta Nyanyian Liturgi Gereja Katolik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh LP3K Daerah Istimewa Yogyakarta, gitu ya. Jadi pada hari ini adalah proses ini dimulai dari proses sosialisasi, kemudian kemarin sempat dirancang untuk diadakan workshop bagi para peserta. Lalu kemudian proses selanjutnya penjurian oleh para juri, ya. Ada banyak karya dari 126 karya, 126, maaf. Sudah 129 karya sudah dinilai dan pada hari ini akan diumumkan 6 karya terbaik, 3 karya dari nyanyian persiapan persembahan dan 3 karya terbaik dari nyanyian komuni. Mari kita bersama-sama mendengarkan evaluasi sekaligus nanti pengumuman pemenang oleh para juri. Kita jeda sejenak, kurang lebih 5 menit untuk mempersiapkan teknis. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mengikuti ya, mendengarkan evaluasi sekaligus nanti akan diumumkan para pemenang dari Lomba Cipta Nyanyian Liturgi tahun 2024. Hadir di hadapan kita Dewan Juri yang sudah menilai karya-karya para peserta. Mas Bayu Nerviadi, selamat siang Mas. Selamat siang. Oke, ada Mas William. Selamat Mas William. Dan juga nanti sedang dalam perjalanan, semoga bisa sampai di sini dengan selamat. Romo Joseph Kristanto, mungkin sedang dalam perjalanan atau nanti kita lihat situasi. Semoga Romo bisa hadir pada saatnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan evaluasi setelah melalui proses penilaian dari para Dewan Juri. Lalu nanti akan kita dengarkan bersama-sama juga pengumuman para pemenang. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Mas Roland. Selamat siang semuanya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang melihat live streaming ini. Sebelum ada pengumuman, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Terutama yang pertama, terima kasih kepada para peserta yang sudah mengirimkan karya-karyanya. Kemarin ada workshop itu sebanyak 75% dari peserta workshop sudah mengirimkan karya-karyanya dan itu sudah sungguh luar biasa dari 129 itu. Semua lagu sebetulnya baik. Semuanya baik, motifnya juga tertata dengan rapi, kemudian juga ciptaannya bagus-bagus. Tetapi sayangnya hanya satu, yaitu bahwa kami para Dewan Juri harus memilih pemenang. Kalau kami diberi waktu banyak atau dari LP3KD bisa memberikan 129 pemenang, mungkin itu lebih bagus lagi. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan beberapa kriteria penilaian. Jadi dari Dewan Juri sudah menyusun apa yang harus dinilai. Yang pertama, kriteria penilaian nyanyian liturgi untuk syair. Yang pertama adalah syair, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, untuk syair itu kesesuaian dengan tema, yaitu relevansi syair sesuai subtema lomba yang menggambarkan tema nyanyian persembahan dan nyanyian komuni atau nyanyian komuni. Dan yang terakhir untuk syair yang dinilai adalah keselarasan dengan nilai-nilai dan ajaran gereja Katolik. Kemudian untuk lagu atau melodi, yang pertama kita lihat adalah pada orisinalitas melodi dan motif. Jadi motif itu sangat penting karena motif itu yang memberikan karakter suatu nyanyian. Dan kita lihat dari motif itu kita bisa melihat kualitas musikalnya. Yang kedua dari melodi itu adalah bagaimana pengembangan motifnya supaya lagu itu nyanyian secara keseluruhan tidak menjadi datar. Jadi ada kontras atau ada pengembangan secara repetisi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah detail nyanyian. Yang pertama adalah sangat penting bahwa kita melihat dari amanat dari Sacrosanctum Concilium nomor 112, terutama tentang bahwa nyanyian suci terikat pada kata-kata. Itulah kenapa muncul kata-kata untuk nyanyian liturgi sebaiknya memang harus melodi itu mengabdi kepada syair. Jadi di sini harus dilihat sebagai suatu kesesuaian jiwa lagu dengan syairnya. Itu yang kita nilai. Jadi kalau syairnya tenang tetapi melodinya tidak tenang atau syairnya sedih, melodinya berkebalikan, itu adalah yang menunjukkan jiwa lagu. Itu yang kita lihat. Jadi kita baca syairnya, kemudian kita lihat juga motif-motif dan melodi yang mendukungnya. Yang kedua, detail nyanyian kita juga melihat dalam sebuah kata itu maka pemenggalan suku kata harus dilakukan secara tepat dalam konteks motif. Jadi tidak satu kata kemudian misalnya kata altar, kemudian ada titik dua baru tar, misalnya begitu. Itu terlalu panjang. Jadi kita melihat itu dalam satu motif itu kita lihat. Kemudian juga dalam kalimat syair, satu kalimat dan kita bandingkan dengan satu kalimat bahasa itu juga kita lihat pemenggalan frasering itu namanya. Kemudian sebelum saya membacakan pengumuman, ini dari Dewan Juri satunya, Mas William akan memberikan evaluasi terkait dengan nyanyian-nyanyian yang kemarin telah dikirimkan. Terima kasih. Silakan.
Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Ketika saya mengamati dan menilai lagu yang telah dikirimkan, sebetulnya hati ini merasa sangat bersemangat dan senang. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata penciptanya adalah pencipta-pencipta baru. Dan bagi saya musiknya juga baik-baik, bagus-bagus. Jadi saya merasa pembinaannya itu berhasil. Karena banyak muncul karya-karya yang baik. Bagi saya, lomba ini bukan sekedar menang kalah, namun kita semua patut berbangga karena memberikan sumbangsih kepada kekayaan musik liturgi Gereja Katolik di DIY dan menuju ke Indonesia. Semoga demikian. Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan bersama-sama supaya ke depan semakin lebih baik. Yang pertama adalah mengenai pemenggalan kata atau suku kata. Itu harus disesuaikan dengan kalimat musiknya. Saya menemukan misalnya contoh ingin mengungkapkan roti serta anggur, tetapi lagunya dibuat menjadi roti serta anggur. Nah, itu kan kata-katanya menjadi kurang baik. Maka itu harus lebih diperhatikan ke depannya. Lalu teknis penulisan not. Banyak sekali memang kami menyadari meskipun banyak pencipta-pencipta lagu yang baru dan itu sangat bisa dipahami, namun bagi saya harus lebih diperhatikan karena ada lagu-lagu yang tidak ada nada dasarnya. Lalu tidak ada garis biramanya, terlewat garis biramanya. Tidak ada titik bawah atau titik atas, lalu ini jadi loncatan nadanya jauh sekali. Lalu not-notnya terkadang terlalu tinggi sehingga rasanya sulit sekali untuk dinyanyikan. Maka bagi saya sebelum disetor kepada panitia mungkin bisa diperhatikan, dibaca ulang sebagai tanda bahwa kita juga menghargai karya yang telah kita buat. Selanjutnya ada juga yang mengirimkan teks lagu beserta dengan rekaman nyanyiannya seperti apa. Namun setelah didengarkan, rekaman itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, ini jadi masalah. Maka bagi saya sebelum disetor harus lebih hati-hati. Harus diperiksa lebih lanjut. Dan ini catatan yang terakhir dari saya, semisalnya kita menggunakan kata-kati kepunyaan, mu, untukmu, untuknya, kepadanya, alangkah baiknya kalau memang ditujukan kepada Tuhan maka N-nya dibesarkan. Dan kalau bisa nama Tuhan disebut dulu. Jadi disebut misalnya kami persembahkan kepada Tuhan, baru mau pakai mu, mau pakainya, boleh selanjutnya. Agar jelas mu dan nya ini siapa. Karena umat itu umat kan hanya mendengar, tidak membaca syair, maka tidak tahu kalau N-nya dibesarkan atau dikecilkan. Maka alangkah lebih baik Tuhan disebut dulu. Kalau memang lagu itu ditujukan kepada Bapa, ya disebutnya Bapa, kalau kepada Tuhan, kepada Tuhan. Mungkin itu saja catatan-catatan yang saya berikan. Semoga ini membantu untuk kita semua menciptakan lagu liturgi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Mas William. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk para peserta yang sudah mengirimkan karya ciptaannya, nyanyiannya, dan juga untuk panitia juga pasti deg-degan ini. Saya akan membacakan berita acara untuk pengumuman Lomba Cipta Nyanyian Liturgi. Berita acara nomor 35 /LP3K DIY UM/07/2024 tentang hasil Lomba Cipta Nyanyian Liturgi LP3K DIY tahun 2024. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 bulan Agustus tahun 2024, telah dilaksanakan rapat Dewan Juri tentang penetapan
hasil Lomba Cipta Nyanyian Liturgi LP3K DIY tahun 2024 yang bertempat di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Para juri telah menyeleksi dan menilai 129 karya peserta, terdiri dari 61 karya nyanyian persiapan persembahan dan 68 karya nyanyian komuni. Dari keseluruhan karya tersebut, Dewan Juri memilih 3 karya nyanyian terbaik kategori nyanyian persiapan persembahan dan 3 karya nyanyian terbaik kategori nyanyian komuni. Setelah melakukan proses penjurian, Dewan Juri memutuskan bahwa karya nyanyian berikut dinyatakan sebagai pemenang Lomba Cipta Nyanyian Liturgi tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik LP3K Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan mengumumkan untuk kategori nyanyian persiapan persembahan. Sebagai terbaik ketiga, dengan judul nyanyian Seluruh Hidupku, pencipta oleh B. Budi Setiawan, SPD, dari Paroki Santa Maria Assumpta Gamping, Kevikepan, Yogyakarta Barat. Untuk kategori nyanyian persiapan persembahan terbaik kedua, dengan judul nyanyian Persembahan Harum, pencipta Daud Yosef Sinu, dari Paroki Santa Maria Assumpta Babarsari, Kevikepan, Yogyakarta Timur. Selanjutnya, sebagai terbaik pertama untuk kategori nyanyian persiapan persembahan, nyanyian dengan judul Yang Kami Sembahkan Kepada Tuhan, pencipta Carolus Borromeus Rio Budi Pratama, dari Paroki Santo Albertus Agung Jetis, Kevikepan, Yogyakarta Timur. Selamat kepada para pemenang untuk peringkat kategori nyanyian persiapan persembahan. Dan sekarang adalah saya akan membacakan untuk pemenang, tiga pemenang terbaik untuk kategori nyanyian komuni yang sudah mengirimkan karya nyanyian komuni. Silahkan bisa dibesarkan volumenya, di zoom gambarnya. Untuk terbaik ketiga, dengan judul nyanyian Ku Percaya, pencipta Budi Ngarso Budarto, dari Paroki Santo Yosef Mendari, Kevikepan, Yogyakarta Barat. Untuk terbaik kedua, kategori nyanyian komuni, judul nyanyian Bapa Sertaku, pencipta Yosef Trenggono dan Heni, dari Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran, Kevikepan, Yogyakarta Timur. Dan menjadi yang terbaik satu, jangan sampai sinyalnya terganggu, internetnya tolong dikuatkan. Sebagai terbaik satu untuk kategori nyanyian komuni, judul nyanyiannya adalah Komuni, pencipta Mikael Elang Parikesit, dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Babatan, Kevikepan, Yogyakarta Timur. Demikianlah hasil dari penilaian kami para Dewan Juri. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Yogyakarta, 7 Agustus 2024,
saya C. Bayu Nerviadi Ciptadi, kemudian Romo Yosep Kristanto SPR, dan William Aditya Sutisna. Selamat siang, terima kasih, berkah dalam. Oke, gimana? Kita beri tepuk tangan untuk seluruh peserta dan terutama untuk para pemenang yang telah menjuarai Lomba Cipta Nyanyian Liturgi tahun 2024. Selamat kepada para pemenang ya, luar biasa. Jangan lupa nanti kalau makan-makan diundang ya. Oke, semoga apa yang proses kita hari ini dapat memberikan banyak manfaat kepada kita semua, terutama menjadi saluran berkat bagi kita dan terutama bagi Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang ya, dan semoga karya-karya kita juga menjadi karya-karya yang bisa dipakai di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Baik, sebelum saya menutup ada beberapa info yang penting yang ingin saya sampaikan terkait yang pertama pembagian hadiah ya, dan juga pembagian sertifikat. Nanti kami akan membuat undangan secara khusus kepada seluruh peserta yang akan kami undang secara pribadi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terkait tanggal dan tempatnya nanti menyusul informasinya, nanti akan kami sampaikan melalui undangan. Jadi pastikan nanti pada saat menerima undangan Bapak Ibu bisa hadir dan terutama untuk para juara untuk mendapatkan hadiah ya. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita nanti akan bersama-sama juga mendapatkan pembinaan ya. Selain mendapatkan hadiah pembagian sertifikat, kita juga akan sekaligus mengadakan pembinaan. Pembinaan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menciptakan lagu ya. Jadi ada banyak titipan pesanan atau pesan-pesan yang bisa disampaikan nanti dari para juri. Dari sisi teologi, dari sisi melodi juga nanti akan kita bahas di sana. Jadi siapa tahu setelah ini Bapak Ibu punya semangat ya yang membara untuk membuat karya-karya baru yang lain ya. Siapa tahu nanti setelah ini ada agenda kegiatan lagi untuk menciptakan nyanyian yang bisa kita sumbangkan kepada gereja. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kita semua tempat dan fasilitas yang luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman dari Kanwil Kemenak DIY yang membantu kita untuk proses hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini difasilitasi oleh Kepala Biro Bina Mental Spiritualitas Setda DIY yang telah mendukung kita semua dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Paniradio Pati yang juga mendukung kita dalam menyukseskan kegiatan ini. Kedua Romo Fikep, Jogja Barat dan Jogja Timur. Ya, tadi diceritakan sebelum kegiatan ini berlangsung kami sowan untuk menjelaskan lalu untuk menyampaikan kegiatan ini dan beliau berdua sangat mendukung. Kepada ketiga Dewan Juri, Mas Bayu, Mas William, jauh-jauh dari Jakarta dan juga Romo Joseph Kristanto dari Klaten yang menyediakan waktunya untuk menyeleksi lagu-lagu yang telah terkumpul. Kepada seluruh umat, para peserta yang telah mengumpulkan karya-karya yang sangat luar biasa, kepada Ketua LP3KDIY dan seluruh jajarannya dan pengurus yang telah menyiapkan seluruh rangkaian acara dari persiapan, sosialisasi, lalu dari workshop dan juga sampai saat ini terselenggara dengan baik. Dan kepada kita semua yang telah mengikuti acara ini, baik secara langsung maupun live streaming melalui YouTube, kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan hari ini membawa berkat, ya,
membawa berkat dan juga menjadi awal yang baik bagi kita semua, terutama dalam mendukung Gereja Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang, untuk mengembangkan nyanyian liturgi yang bisa dipakai oleh umat di Gereja Katolik. Mari kita tutup kegiatan hari ini, saya akan memimpin doa. Izinkan saya memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua. Terutama Engkau telah menyertai kami dalam seluruh rangkaian kegiatan ini. Pertama-tama kami ingin mendoakan orang-orang yang mendukung kami, pemerintah daerah, kepala kantor wilayah Kementerian Agama dan jajarannya, para romo, dan juga para juri, dan terutama ya Tuhan kepada para peserta serta kami semua, agar kami boleh terus berkarya, menyumbangkan apa yang kami miliki untuk negara dan bangsa kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk seluruh proses yang telah kami lalui dalam kegiatan Lomba Cipta Nyanyian Liturgi Gereja Katolik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh LP3K DIY. Semoga Engkau selalu memberkati kami semua, dan semoga kami menjadi saluran rahmat dan berkat-Mu untuk kegiatan selanjutnya, sehingga kami mampu membawakan nama DIY dengan baik, dan terutama ya Tuhan menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada kita semua. Selamat siang, salam sejahtera, berkah dalam. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jadikanlah alatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan.